Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema bulan ini berbicara tentang melayani Tuhan dengan karakter Kristus. Ada banyak kita lihat, ada banyak kita temukan di luar sana. Mungkin saudara kita, teman sepelayanan kita, saat ini sedang berhenti stuck dalam memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan keseluruhan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang telah menolak. Bahkan mungkin kita terhisap, bahkan mungkin kita adalah orang-orang itu. Kita sedang menolak panggilan pelayanan. Kita ada di sini, kita berikan pujian, kita berikan penyembahan, kita berikan sujud syukur kita. Dia minta lebih dari sekedar yang kita mau kasih buat dia. Dia minta keseluruhan hidup kita untuk melayani dia, ngiring dia, ngikut dia. 3,5 tahun Yesus ada di sini dalam pelayanannya. Dia bukan saja pintar dan pandai berorasi seperti kebanyakan kita, tapi pelayanannya adalah sebuah pelayanan keteladanan. Dia menampilkan karakter-karakter yang kuat. Dia menampilkan karakter-karakter yang benar dalam keseluruhan pelayanannya. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk satu tujuan, worship Him. Untuk satu tujuan, serving God. Untuk satu tujuan, melayani Dia. Oleh sebab itu pelayanan harus bisa kita jadikan sebagai culture kita. Budaya kita, habitat kita adalah pelayanan. Tidak bisa tidak, saudara. Sebab untuk tujuan itu kita dipanggil keluar untuk melayani Dia. Bagaimana dengan saudara? Bentuk pelayanan saudara mungkin. Kita bikin semua yang kita mau buat Dia. Saya selalu bilang bahwa yang Dia mau, kita bikin apa yang Dia mau kita buat. Bukan apa yang kita mau buat Dia, tapi apa yang Dia mau kita buat untuk Dia. Dua hal yang berbeda, saudara. Pagi hari ini saya rindu sekali membagikan satu subtema sederhana, tapi seringkali kita jungkir balik, kita gagal, kita jatuh, kita berdarah-darah pada bagian yang sederhana ini. Subtema pagi hari ini saya rindu sekali untuk berbicara tentang hal mengikut Yesus. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-18, Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Pada ayat ini kita temukan ada satu pertanyaan. Kenapa begitu dikerumunin? Kenapa begitu didatangi oleh banyak orang? Justru Yesus berinisiatif untuk meninggalkan mereka. Dikatakan bahwa Ia menyuruh bertolak ke seberang. Ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita cermati kisah ini, apa sih yang melatar belakangi seorang ahli Taurat? Berani sekali dia bikin keputusan untuk ngikut Yesus. Kalau kita lihat bacaan sebelumnya ayat pertama sampai ayat yang ke-14, kita akan temukan itulah alasan kenapa ahli Taurat ini berani bikin keputusan untuk ngikut Yesus. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 dikisahkan, kalau saudara lihat di Alkitab saudara. Di situ dikatakan bagaimana Yesus membuat mujizat menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, saudara bisa temukan Yesus juga bikin mujizat menyembuhkan perwira
menyembuhkan hamba seorang perwira. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15, Yesus menyembuhkan mertua daripada Petrus. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, saudara bisa temukan di situ Yesus mengusir roh-roh jahat. Artinya apa? Bahwa ini ialah yang kemudian melatar belakangi kenapa ahli Taurat ini berani sekali bikin keputusan untuk ngikut Yesus. Karena dia menangkap semua yang Yesus buat tentang semua mujizat. Berlalu panca inderanya menangkap semua perbuatan hebat yang Yesus kerjakan. Mungkin dalam hati dia berpikir, kalau saya ikut orang model seperti ini, bisnis saya akan berkembang begitu luar biasa. Kalau saya ikut pribadi seperti ini, tidak mungkin saya akan mengalami kesusahan, tidak mungkin saya akan mengalami kesulitan. Kalau saya ikut pribadi seperti ini, maka sudah pasti saya akan mengalami multiplikasi dalam banyak hal secara jasmania. Bagaimana tidak, mata saya menangkap perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Mujizat-mujizat dikerjakan. Inilah yang kemudian menjadi daya tarik. Mungkin saudara dan saya juga adalah bagian kelompok dari orang-orang yang memiliki motivasi yang salah seperti ahli Taurat. Kita ngikut dia karena kita pingin diberkati. Kita ngikut dia karena kita pikir sakit akan sembuh. Kita ngikut dia karena kita pikir bisnis yang mungkin mulai meredup akan mulai dibangkitkan kembali. Kita pikir kita ngikut Yesus karena Yesus akan mengerjakan apa yang kita mau dalam hidup kita. Amin. Mungkin itu saudara dan saya. Makanya kita berani dan dengan lantangnya. Dan tidak jarang kebanyakan kita memperdengarkan satu statement, deklarasi yang luar biasa bahwa saya mau ikut Tuhan kemanapun engkau mau. Tapi Yesus berkata dalam dialog, dalam konversasi itu, dia berkata nanti dulu kepada ahli Taurat itu. Dia berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia untuk taruh kepala tidak bisa. Ahli Taurat itu mungkin berpikir, bagaimana mungkin untuk taruh kepala, untuk urusan taruh kepala Yesus tidak sanggup. Lalu bagaimana semua perbuatan hebat yang sudah dia kerjakan? Yesus tidak sedang berbicara tentang serigala. Yesus tidak berbicara tentang burung. Yesus tidak berbicara tentang sarang, liang, tempat untuk taruh kepala. Yesus sedang mendiskusikan satu hal penting yang harus kita cermati bersama pagi hari ini. Yesus sedang menyampaikan apa yang kamu punya. Ketika kamu memutuskan untuk ikut aku akan membawa kamu dalam ketidaknyamanan. Untuk taruh kepala, aku tidak bisa. Apa yang kamu punya? Padahal ahli Taurat, ini satu pribadi yang luar biasa, guru agama, para cendekia, dia mengerti, dia paham seluk-beluk tentang hukum Taurat. Kalau seandainya tawaran itu datang dari orang seperti itu kepada saya, yang seandainya adalah gembala, maka saya akan bilang kepada staf, bikin jadwal kalau bisa 1 tahun ke depan untuk orang seperti ini. Karena secara knowledge, dia punya. Apa yang saudara punya? Knowledge, talent, bakat, uang. Semuanya itu tidak cukup untuk memenuhi panggilan pelayanan. Semuanya itu tidak cukup. Masih jauh dari kata kurang untuk ngikut dia. Ketika Yesus berbicara tentang ini, Yesus sedang berbicara satu bagian penting untuk ngikut dia. Saudara dan saya harus punya yang namanya karakter. Makanya kemudian saudara bisa temukan dalam Matius pasal yang ke-23 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Tapi mungkin saudara bisa fokus kepada satu ayat 23. Kenapa Yesus mengecam ahli Taurat? Bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena mereka kurang pandai,
Bukan karena mereka kurang inisiatif. Bukan karena mereka kurang bekerja keras untuk mengabarkan, untuk mengajar tentang hukum Taurat. Tapi Alkitab bilang begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Ini berbicara tentang karakter. Pelayanan saudara, panggilan pelayanan, melayani, ngikut dia, ngiring. Saudara dan saya, semua yang saudara dan saya akan buat atau sudah buat, cacat tanpa karakter. Amin. Saudara bisa bikin banyak hal untuk gereja. Saudara bisa bikin banyak hal atas nama Tuhan. Tapi kalau tanpa karakter, tanpa fondasi ini, semua yang saudara dan saya buat cacat di hadapan Dia. Amin. Ada satu orang lain yang dicatat di dalam ayat yang ke-21, ayat yang ke-22. Seorang lain yang disebut murid. Dia juga berkata bahwa aku akan mengikut engkau kemana saja. Izinkan dulu. Aku pergi dan menguburkan. Ada hal yang harus dikerjakan di belakang saya. Setelah semuanya beres, saya akan datang dan ngikut engkau. Saya mau bilang ngikut Tuhan, ngiring Tuhan, melayani Tuhan itu bukan opsional. Itu bukan pilihan. Ngikut Tuhan, melayani Tuhan itu juga bukan himbauan. Tapi sebuah keterdesakan. His calling, panggilannya adalah panggilan keterdesakan. Tidak bisa ditunda. Amin. Makanya seringkali kita gagal. Seringkali kita gagal dalam melayani Dia. Seringkali kita satu sisi, hampir dalam waktu yang bersamaan kita melakukan dua hal. Yang pertama untuk Tuhan, dan yang kedua untuk dunia. Yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk diri kita sendiri. Amin. Saya mau bagikan dua hal tentang apa itu mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya begini. Yang pertama, poin pertama, kata mengikut Tuhan artinya begini. Mengikatkan diri saudara kepada yang saudara ikuti. Halo? Mengikatkan diri saudara. Tidak bisa tidak. Saudara tidak bisa melepaskan ikatan itu, lalu berlaku liar di luar sana. Tapi kita harus sepakat untuk mengikatkan diri kita. Sekali lagi, ikat diri saudara dan saya kepada yang saudara dan saya ikuti. Itu mengikut Yesus. Amin. Mengikut Yesus artinya menjadikan diri saudara dan saya subordinat. Dibawa, memperlakukan hidup saudara dan saya sebagai hamba. Sebab kalau saudara dan saya masih berpikir bahwa saudara adalah Tuhan dan drive seluruh hidup ini, mustahil saudara dan saya akan ngikut Dia secara totalitas. Harus bikin diri saudara dan saya subordinat. Rendah, di bawah. Kata mengikut Yesus, itu artinya begini, menutup semua ruang untuk cinta akan dunia. Makanya di dalam 1 Yohanes, di situ dikatakan bahwa jangan engkau mengasihi dunia, jangan engkau mencintai dunia dan segala yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya mau bilang bahwa cinta, mencintai, mengasihi, ini bukan berbicara sekedar perasaan semata. Ini bukan sekedar berbicara tentang emosi. Mencintai artinya begini, saudara dan saya mengikatkan diri kepada yang saudara dan saya cintai. Makanya sebuah peringatan keras buat saudara dan saya pagi hari ini. Jangan mengasihi dunia. Apa yang ada dalam dunia ini?
keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jangan mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Sebab waktu kita mengasihi dunia, waktu kita berbagi hati, waktu kita mendua hati dengan dunia, saudara bisa ada dalam gereja, tapi saudara juga bisa berbagi hati dengan dunia. Artinya saudara dan saya tidak sedang mengikatkan diri pada dia. Amin. Makanya pelayanan kita itu tergantung mood. Kalau moodnya bagus, layani. Kalau moodnya bagus, doa. Kalau moodnya bagus, memuji, menyembah dia. Kalau situasinya tidak mengenakan, bisnis saudara mungkin terpuruk dan sebagainya, nanti dulu Tuhan. Saya juga bisa hidup kok tanpa Tuhan. Amin. Saudara dan saya sedang bermain hati dengan dunia. Firman Tuhan bilang, jangan kamu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Saudara dan saya harus bisa pastikan dan buat ini sebagai komitmen baru pagi hari ini. Untuk ikatkan diri saudara kepada dia. Amin. Bagian yang kedua, mengikut Yesus artinya begini. Ngelepasin hak. Mengikut Yesus artinya begini, ngelepasin kenyamanan. Amin. Yesus berkata bahwa serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia untuk taruh kepala, itu pun sulit. Saudara harus ninggalin semua yang saudara sebut dengan nyaman. Kalau saudara lihat, kalau saudara periksa bagaimana pelayanan seorang rasul hebat yang namanya Paulus, didera, dianiaya, karam kapal, telanjang, kelaparan, sakit dan sebagainya, bahkan nyawanya sering terancam kematian. Tapi apa yang dia katakan luar biasa. Ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Beranikah kita ambil posisi itu untuk deklarasikan iman saudara dan saya? Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara harus mulai membangun ini tiap-tiap hari. Tidak bisa tidak. Saudara harus mulai letakkan dasar kembali. Bahwa mengikut Yesus itu tidak sesederhana yang saudara dan saya pikir. Sebab saya temukan banyak orang di luar sana. Wah, ikut Yesus, indikator diberkati, indikator ngikut Yesus. Ya, bahwa ngikut Yesus itu sesuatu yang menyenangkan. Siapa bilang menyenangkan? Menyenangkan pada bagian mana? Bagian mana yang sedang saudara maksudkan menyenangkan itu? Makanya tidak heran kalau saudara lihat di pedalaman-pedalaman. Tadinya Kristen, tadinya militan, tadinya ngiring Yesus, terlibat, berikan diri, berikan semua yang mereka punya untuk pelayanan dan sebagainya. Begitu dihadang oleh kesulitan, begitu dihadang oleh pergumulan yang berat, mereka ninggalin semua. Amin. Dua hal penting ini harus kita bangun tiap-tiap hari. Lukas 16 ayat yang ke-13 juga berkata bahwa tidak bisa kita mengabdi pada dua Tuhan. Tidak bisa. Artinya bahwa kita akan lebih mengasihi yang lain. Kita tidak bisa lakukan satu hal untuk dua objek yang bersamaan. Tidak bisa. Ketika kita mengasihi dunia, ketika kita mengasihi dunia yang adalah Tuhan kita, maka kasih kita kepada Bapa kita akan menjadi pudar luntur. Ini perenungan yang sederhana, tapi sebenarnya mengena sekali bagi setiap kehidupan saudara dan saya.
Kita mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan Tuhan Yesus. Kita nyatakan cinta kita di ruangan ini. Dengan begitu luar biasa, bergairah memuji Tuhan. Ya, menyanyikan, memperdengarkan syair yang luar biasa. Bagaimana saudara dan saya di luar ruangan ini? Amin. Taruh konsep ini dalam kepala saudara dan saya. Dan bangun kerjakan ini tiap-tiap hari. Maka saudara akan berdiri dan mengklaim bahwa saya mau ikut Tuhan. Ada satu lagu yang lama. Lagu ini sangat memberkati saya waktu merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saya kembali terkoreksi. Benarkah saya sudah sungguh melayani Dia? Semua yang sudah saya buat, apakah berkenan di hadapan Dia? Saya seringkali dalam kebingungan. Saya tidak menemukan alasan saya mengasihi Dia, alasan saya melayani Dia. Saya harus jujur. Panggilan untuk melayani karena saya punya uang untuk membiayai tiket PP. Saya melayani Dia karena saya punya waktu kosong. Saya bisa buat banyak atas nama Tuhan karena saya punya sesuatu dalam genggaman saya. Saya sampai temukan lagu ini benar-benar menjadi alasan yang mendasar untuk saya mau kasih seluruh hidupnya, totalitas buat Dia. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Sudahkah saudara dan saya melayani Dia lebih sungguh? Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani lebih sungguh. Sama-sama kita nyanyikan. Mengasihi. Adakah saudara mengasihi Dia dengan sungguh? Bagaimana kualitas kasih saudara buat Dia? Sudahkah semua saudara kasih buat Dia? Seperempatkah yang saudara baru kasih buat Dia? Separuhkah? Temukan alasan saudara pagi hari ini. Kenapa saudara harus melayani Dia? Kenapa saudara harus mengasihi Dia? Karena Dia telah terlebih dahulu buat semua yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Dia telah melakukan yang terbaik yang tidak bisa kita buat untuk Dia. Amin. Pagi hari ini katakan sesuatu buat Tuhan. Saya mau membuat satu komitmen yang baru untuk sungguh mengasihi Engkau. Saya tidak hanya sekedar bikin sesuatu yang tidak disertai dengan kualitas yang Engkau mau saya buat. Saya mau kasih lebih dari sekedar yang saya tahu. Saya mau kasih karakter, ada kesetiaan di sana. Supaya kita tidak melayani seperti cangkang kura-kura. Tidak ada isinya, tidak ada bobotnya. Cacat semua yang kita buat di hadapan Tuhan. Amin. Melayani Dia adalah habit kita, culture kita. Dua bagian penting ini. Ngikut Dia, melayani Dia, mengikatkan diri. Ngikut Dia, melayani Dia, artinya melepaskan semua hak. Sampai saudara merasa bahwa saya tidak lagi punya hak atas hidup ini. Sebab saya sudah kasih semuanya untuk Dia. Semua hak-hak kita sudah tergadaikan,
sudah digadaikan buat dia. Dia yang layak, dia yang pantas. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Lebih sungguh